Shalom, berapa banyak yang bersuka cita? Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Di nama Tuhan, sungguh menjadi sukacita untuk kita semua. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Kita boleh bersama-sama menghadirkan hadirat Tuhan, realita Tuhan lewat pujian, lewat penyembahan. Kita boleh bersama-sama merasakan bahwa Tuhan itu hidup. Halo, amin. Tuhan itu hadir, Tuhan itu hidup, Tuhan itu melihat apa yang dikerjakan oleh umatnya. Dan percayalah, ibadah saudara, ketika engkau mengerjakan itu dengan segenap hatimu, ibadahmu tidak akan sia-sia. Apa yang saudara kerjakan pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia. Itu akan menjadi keuntungan yang besar di dalam hidup saudara. Di nama Tuhan. Ya mungkin ada beberapa saudara kita tidak bisa hadir karena ya ada banyak kegiatan. Ya ini bulan yang padat, jadwalnya padat. Ya kita untuk hari ini kalau nggak ingat ibadah, wah sudah diundang ke kantor wali kota ya, suruh sambutan di sana. Oh ya, jadi waduh ibadah. Saya utamakan Tuhan dulu ya. Dia ngomong, halo Pak Robi, saya mau maaf, jadwal saya padat saya. Wah harusnya saya sambutan saudara ya, menyambut ini bulan peringatan ini. Wah untungnya saudara ini ingat Tuhan dulu ya. Kalau tidak sudah diminta untuk memberikan sambutan di kantor wali kota. Pemotongan pita jalan santai. Pemotongan pita jalan santai. Wah luar biasa ya. Di sini orang-orang penting semua ya. Tapi untunglah di tempat ini ya saudara Bapak Ibu saudara masih ya memiliki kerinduan. Ya ada kesempatan yang kita ambil. Ingat kesempatan itu tidak datang dua kali. Tetapi ketika kita mau merendahkan diri, ya siapa yang menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung. Tetapi yang mengakuinya dan meninggalkannya, Amsal dengan jelas berkata, dia akan mendapatkan kesempatan yang baru, kesempatan yang kedua. Dan kesempatan yang kedua bukan berasal dari manusia, itu berasal dari Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kita kesempatan yang baru, artinya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang dahsyat, lebih dari apa yang kita alami di masa yang lampau, lebih dari kesempatan yang pertama. Itulah kesempatan yang Tuhan berikan. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini. Halo, amin. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan, artinya Tuhan sedang menyiapkan umatnya. Tuhan sedang mempersiapkan jemaatnya untuk masuk di masa-masa kemenangan. Halo, amin. Masuk di masa-masa kemenangan. Mungkin ketika kesempatan yang pertama kita gagal. Halo. Ya, kesempatan yang pertama kita gagal, alami kegagalan. Kemudian kita datang merendahkan hati. Tuhan berikan kita kesempatan yang baru. Mari pakai itu. Kesempatan yang baru untuk kita masuk di wilayah kemenangannya Allah. Dan kita akan mendapati di dalam kesempatan yang baru Tuhan akan bekerja lebih dahsyat lagi. Amin. Lebih dahsyat lagi. Puji nama Tuhan. Kemarin kita belajar bagaimana karakter yang pertama yang muncul ketika kita memiliki kelembutan hati, kelemah lembutan, kerendahan hati. Sikap yang pertama adalah berani mengakui kesalahan, tidak menyembunyikan pelanggaran, tidak merasa diri paling benar. Justru ketika kita benar, kita akan semakin merendahkan diri. Karena kita tahu kebenaran itu bukan berasal dari manusia. Manusia penuh dengan ketidakakuratan. Ketika orang melihat hidup kita benar, halo amin. Ketika orang melihat hidup kita benar, artinya kita harus semakin merendahkan diri. Karena kebenaran itu bukan berasal dari manusia. Kebenaran itu berasal dari tempat yang maha tinggi, yang Tuhan curahkan, yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan saudara. Sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Tuhan, kebenaran itu berasal dari Tuhan. Katakan sama-sama, kebenaran yang ada di dalam diriku bukan berasal dari diriku sendiri, itu berasal dari pekerjaan Roh dan dari firman-Nya, kebenarannya yang berdaulat penuh di dalam hidupku. Yang sepakat katakan amin. Ya, sehingga orang lihat, Tante Sunan itu hidupnya benar ya, hidupnya lurus ya. Pak Po tuh hidupnya luar biasa lurus. Ya, itu bukan berasal dari kita. Ya, itu ada pekerjaan firman yang terus mengendalikan sikap hati kita. Sehingga kita akan terus melihat ada kebenaran yang Tuhan kerjakan, ada kebenaran yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Itulah yang kita kerjakan. Amin. Puji nama Tuhan. Hal yang kedua, ketika ada pribadi seseorang yang sudah dilembutkan hatinya, ada kerendahan hati. Karakter yang kedua yang muncul, dia akan bisa menerima saran, nasihat, didikan. Boleh ditampilkan tidak apa-apa?
Ya, dia akan dengan mudahnya menerima saran, nasihat, didikan. Kenapa ini butuh kerendahan hati? Ya, karena ada banyak orang tidak bisa menerima saran, nasihat, tidak bisa. Ya. Apalagi ketika dia sudah ada di posisi yang tinggi. Ya, dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya segalanya. Dia akan sulit untuk menerima saran, menerima nasihat, apalagi didikan. Ya, didikan itu sudah bentuknya teguran, hukuman, pendisiplinan. Saran nasihat yang istilahnya hanya sekedar petunjuk saja dia sulit menerima, apalagi disiplin, ya didikan, teguran akan sangat sulit. Butuh namanya kerendahan hati. Jangankan orang terpandang, ya. Anak-anak zaman sekarang ini loh, dikasih saran, dikasih nasihat, diarahkan aja seringkali sulit sekali, ya. Sulit sekali pakai ini, sulit sekali. Ya, itu lihat aja anak-anak zaman sekarang. Wah, bapak nggak tahu, zamannya sudah berubah. Wah, nggak sudah ngomong gap antar generasi ya, sulit sekali ya. Bapak nggak tahu, zamannya sudah berubah, nggak seperti zamannya mama, nggak seperti zamannya papa. Ini zamannya sudah milenial. Ya itulah ya, karena mereka punya persepsi yang berbeda. Itu saja dia masih kanak-kanak. Apalagi ketika ada seseorang yang punya kekuasaan, punya jabatan, dia akan sangat sulit menerima arahan ketika dia tidak punya kelembutan hati. Dia tidak punya kerendahan hati. Itu sebabnya untuk menerima saran, nasihat, apalagi firman. Amin. Apalagi saudara sebagai jemaat Tuhan, untuk saudara menerima kebenaran yang sudah jelas bertolak belakang dengan prinsip dunia, dengan pikiran manusiawi kita yang terbatas. Ketika kita nggak punya kerendahan hati, ketika jemaat nggak punya kerendahan hati, dia akan terus berjalan di dalam ketegaran hatinya. Sepertinya datang, sepertinya mendengarkan, tetapi nggak ada perubahan. Karena firman itu tidak dimasukkan di dalam hatinya. Firman itu terbuang dengan sia-sia. Karena saya percaya ketika seseorang terus menerima inputan firman di dalam hidupnya, dia mulai mengerjakan arahan firman, pasti ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Katakan pasti ada. Ya pasti ada. Karena manusia itu dijadikan dari firman. Yang bisa merubah karakter manusia hanya firman. Ketika firman yang hidup, firman yang berkuasa itu mulai masuk di dalam kehidupan jemaat Tuhan, dia mulai bekerja secara aktif. Saya percaya gak cuma 100%, 1000% orang akan alami perubahan. Orang akan alami perubahan, tidak akan pernah gagal firman Tuhan. Ya, firman akan gagal ketika di dalam hidup seseorang dia tidak mulai mengerjakan firman itu. Dia masih datang dengan kekerasan hati, dia masih datang dengan keangkuhan hati, masih memasang tembok-tembok manusiawi. Gak akan pernah bisa firman bekerja. Ya, firman tidak akan pernah merubah kehidupan seseorang ketika seseorang itu tidak mengizinkan firman itu bekerja. Ya, karena saya percaya firman itu hidup, firman itu berkuasa, mengubahkan pribadi. Ya, masalah yang terjadi di dunia ini semuanya berasal dari manusia. Semuanya asalnya dari manusia. Kalau kita rindu mengubahkan dunia ini, kalau kita rindu mengubahkan bangsa ini, seperti tadi pujian tadi, ya, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa ini. Bangsa ini masalahnya apa? Manusianya. Ya. Tuhan sudah memberikan kita negara yang luar biasa, sumber dayanya melimpah, ya, gemah limpah, loh jinawi. Wah, semuanya ada. Ya, bahkan lagunya itu ya kolam susu. Itu lagu tak senengnya Tante Senari itu ya, kolam susu ya. Bukan laut. Masa dinyanyikan nanti keterusan nanti ya. Udah ingatnya susunya aja ya. Kolam susu ya, artinya segala sesuatu yang dibutuhkan itu ada di bangsa ini. Tetapi kenapa sampai saat ini banyak orang, banyak pulau-pulau, banyak daerah, banyak penduduk yang belum betul-betul merdeka. Mereka masih ada terus terbelenggu, belum menikmati fasilitas yang ada. Ya, mereka masih terbelakang, belum menikmati jaminan sosial yang memadai dari pemerintah, belum ada fasilitas umum yang disediakan bagi pemerintah yang menunjang hidup mereka. Karena apa? Masalahnya di manusia. Mereka nggak bisa mengelola sumber daya alam itu dengan baik.
Ya, kalau kita mau memulihkan segala sesuatu, yang harus dipulihkan adalah manusia. Ya. Dan yang bisa memulihkan, yang bisa membetulkan karakter hanya firman. Oh, ya. Nggak ada yang lain, Yes. hanya firman. Ya. Itu sebenarnya pastikan firman Yes. terus bekerja. Amen. Terima firman itu dengan Yes. segenap hatimu, Yes. Amen. dengan kerendahan hati. Yes. Saudara mengakui, oh ada banyak kekurangan, aku masih banyak dosa, aku ada banyak pelanggaran. Aku rindu kebenaran firman mulai membukakan Ya. mata hatiku, Amen. membetulkan sikap hatiku. Yes. Ya, ketika kita memiliki kerinduan seperti itu, ya, kita mau menerima firman, menerima nasihat, menerima arahan, Ya. kita akan mendapati lewat firman dan arahan itu ada kemenangan yang Tuhan berikan. Nanti Amin. kita akan lihat contohnya. Kita buka dulu Amsal 19 ayat yang ke-20. Kita buka. Nah, kita bersama-sama. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19 ayat yang ke-20. Kita buka, kita bersama-sama. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Amin. Kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. Amsal 19 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Yang percaya katakan amin. Amin. Lihat ayat ini. Ya, kalau saudara meneliti di dalam Amsal itu ada banyak sekali ayat-ayat yang berbicara mengenai nasihat. Terimalah didikan, terimalah nasihat. Amsal itu paling banyak. Ya, saya hanya ambil cuplik salah satu ayat saja. Kalau dibaca begitu banyak ya di dalam Amsal ini. Di dalam pasal 19 ayat 20 dengan jelas di sini dikatakan, dituliskan, dengarkanlah nasihat. Ya, dengarkanlah, karena nggak akan masuk ke hati kalau tidak melalui telinga. Ya, dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati, usus kan. Ya, dari mulut turun ke usus, ya itu betul ya. Dari mata turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Tuhan mendorong atau memastikan agar ada telinga yang merindukan nasihat Tuhan, ada telinga yang terbuka, ada pendengaran yang terbuka untuk mendengarkan nasihat. Karena dari situlah ada firman yang akan mengubahkan kehidupan seseorang. Kalau nasihat aja kita nggak mau dengar, bagaimana firman itu bekerja? Halo, makanya pastikan ketika datang fokuskan hati kita. Ya, kadang-kadang ketika hati nggak fokus, telinga tuh bisa budek dengan sendirinya. Betul. Ya, sepertinya lihat gini. Ketika ditanya tadi firmannya apa? Apa ya? Ya karena hatinya nggak sefrekuensi gitu loh. Makanya ya ketika kita punya hati yang haus lapar akan firman, ya ketika seorang memiliki kerinduan, kehausan, kelaparan akan firman, secara otomatis panca inderanya itu akan dengan fokus menangkap firman itu. Ketika saudara nggak ada kerinduan, ya seketika saudara bisa budek otomatis ya, budek sementara. Ketika firman disampaikan sepertinya melihat gini, tapi pikiran hati itu melayang-layang, akhirnya apa? Nggak ada firman yang masuk. Ketika ditanya firmannya apa? Apa ya? Sepertinya saya dengar, tapi nggak ada yang masuk. Nah, artinya apa? Harus ada kerinduan hati kita untuk menerima firman. Ketika kita merindukan firman itu ada di dalam hidup kita, kita datang dengan kehausan, kelaparan akan firman. Ya, secara otomatis panca indera kita itu akan siaga untuk menangkap itu. Dia nggak mau kehilangan sedikit pun arahan firman. Tetapi ketika kita nggak datang dengan kerinduan, ya begitu tadi panca indera sepertinya semua tertutup. Ya, nggak ada yang terbuka. Ya, nggak ada satupun firman yang bisa masuk ke dalam telinga kita. Ya, mending kalau masuk ya, nggak masuk. Ya, kenapa? Tertutup. Ya, tiba-tiba semua panca indera itu tertutup. Ya, sepertinya melihat, sepertinya mendengar, tapi nggak ada satupun yang masuk. Sebenarnya firman dengan jelas berkata, dengarkanlah dulu. Dengarkanlah nasihat dan terima. Terima didikan. Ya, ini suatu proses. Dengar nasihat. Ketika nasihat itu arahan, ya nasihat itu petunjuk. Kita nggak lakukan, kita akan gagal, kita akan tersandung. Baru didikan itu muncul, teguran itu muncul. Tapi nasihat sudah Tuhan berikan terlebih dahulu. Kalau saudara gagal saat ini,
Itu bukan salah Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan saudara petunjuk dulu. Tuhan sudah memberikan saudara nasihat dulu. Tapi kan kita yang bebal. Kita yang terus berjalan tanpa memperdulikan nasihat, tanpa memperdulikan arahan, yang terjadi apa? Ya, benturan terjadi. Ya, akhirnya apa? Saudara harus terima hukuman, saudara harus terima didikan itu. Tetapi nasihat itu sudah ada sejak awal. Kalau kita memperhatikan, kalau kita memperhatikan nasihat itu sudah ada sejak awal. Ya, ketika anak kita mungkin baru belajar naik motor, hati-hati ya dek, naik motor itu kan arahan. Nanti lampu merah jangan dilanggar ya. Semua sudah nasihat sudah diberikan kan. Tapi kalau nggak dilakukan, kalau dilanggar ya terjadilah senggolan, jatuh, kecelakaan dan sebagainya. Tetapi kan nasihat itu sudah ada sejak awal. Makanya dengarkanlah nasihat. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara lihat kata nasihat dari bahasa aslinya, etsah, bahasa Ibraninya, bukan hanya sekedar saran. Ya, saran itu kalau dari manusia. Ya, ketika saya memberikan arahan buat Joshua, Ael, ya, buat Farel, itu sekedar arahan. Dek, besok jangan terlambat ya. Itu arahan. Ya, kalau terlambat lagi baru hukuman kan gitu ya. Tapi pertama kali itu arahan. Itu berasal dari manusia. Tetapi kalau firman, ya, kata nasihat di dalam bahasa aslinya etsah, itu bukan hanya arahan, bukan hanya petunjuk, tapi keputusan. Keputusan loh. Ketika saudara dengar firman, saudara nggak boleh berkata, nanti saya pikir-pikir lagi. Nggak boleh, karena firman itu keputusan yang saudara harus kerjakan. Kalau dari manusia saudara mungkin boleh, saya timbang-timbang lagi ya. Ketika saya kasih saran untuk tante-tante udah gini-gini, oh ya bang, nanti saya pertimbangkan, nggak apa-apa, karena itu berasal dari manusia. Tetapi ketika firman yang berkata, ketika firman yang disampaikan dalam hidup jemaat Tuhan, nasihat itu bukan hanya sekedar saran. Etsah itu artinya keputusan. Tuhan sudah memberikan keputusan, sudah ketok palu, harus saudara kerjakan. Kalau enggak ya hukuman, kalau enggak ya didikan itu akan muncul. Karena ini bukan hanya sekedar saran. Kita nggak sedang konseling saat ini. Ya kalau saudara datang ke psikolog memberikan saran itu konseling. Tetapi kita di sini sedang bersidang. Itu kan dinamakan sidang jemaat. Ada keputusan. Keputusan apa? Ya firman yang harus saudara lakukan. Tanpa adanya kerendahan hati. Gak bisa. Gak bisa. Ya lihat manusia. Ya manusia aja sudah divonis saja masih gak terima saya. Itulah sifat kecenderungan manusia itu gak bisa menerima sesuatu yang bertolak belakang dengan keinginannya. Makanya hal-hal yang bersifat roh itu hanya bisa diterima dengan orang yang hidup di dalam roh. Yang masih hidup di dalam daging akan terus bertolak belakang dengan keinginan roh, bertolak belakang dengan prinsip firman. Itu sebenarnya dikatakan di sini dengan jelas, dengarkanlah nasihat, terimalah didikan. Ya, dengarkanlah keputusan Tuhan ini. Ya, bukan hanya sekedar saran yang harus saudara, yang bisa saudara pertimbangkan, bukan. Tetapi firman itu keputusan yang harus, katakan harus aku lakukan. Yang harus saudara lakukan. Gak ada lagi pertimbangan. Karena ini sudah keputusan Tuhan yang harus jemaatnya kerjakan. Karena kalau tidak dikerjakan, saudara akan gagal, saudara akan terima penghukuman, saudara akan terima didikan itu. Didikan kalau sudah berasal dari Tuhan, kalau sudah tangan Tuhan sendiri yang mendidik saudara, ngeri, ya ngeri benar. Kalau sudah jatuh ke dalam tangan Tuhan, ya kalau dunia sudah mulai menggulung saudara, ya, lewat tangan Tuhan. Lihat bagaimana kehidupan contoh kemarin Raja Manasye, ya Raja Manasye. Itu yang mengirimkan Panglima Asyur, Tuhan loh yang mengirimkan. Tuhan mengirimkan karena dia tidak mau lagi mendengar nasihat. Ya, sudah pasti perkataan itu ada sejak awal, itu sudah ada. Lihat bagaimana Daud, ya nasihat itu sudah ada sejak awal lewat Nabi Nathan. Untungnya sekali lagi, untungnya Daud, untungnya Manasye punya hati yang lemah lembut, punya kerendahan hati untuk mendengarkan nasihat itu. Kalau tidak, mati dia. Kalau tidak, lebih hancur lagi. Untungnya dia merendahkan hatinya, sehingga Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesempatan yang baru, kesempatan yang kedua. Makanya penting untuk jemaat Tuhan belajar
menerima keputusan. Aduh, nggak sesuai dengan hatiku. Ya, artinya hati saudara belum sefrekuensi dengan firman. Ya. Kalau hati saudara sudah akurat, hati saudara sudah sama, ya, memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dengarkan firman, maka dengan mudah, ya, dengan lembut, dengan lunak saudara akan menerima itu, dan saudara akan belajar untuk mengerjakan firman, karena saudara tahu itu bukan sekedar petunjuk atau saran, itu adalah keputusannya harus saudara kerjakan. Tanpa kerendahan hati nggak bisa. Tanpa kerendahan hati nggak bisa. Saya sudah melihat, melihat, kalau orang tidak ada kerendahan hati sangat sulit untuk menerima didikan, arahan, apalagi teguran. Dia akan tawar hati, mungkin dia akan tinggalkan. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam kerendahan hati, dia akan dengan mudahnya, bahkan dia terus meminta. Dia akan terus meminta apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dia akan terus meminta. Lihat Daud, dia terus meminta Tuhan apa yang menjadi kehendakmu. Dia terus meminta petunjuk Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Daud selalu meminta petunjuk Tuhan. Artinya dia seorang raja yang rendah hati. Dia tidak dengan kekuatannya sendiri, tidak dengan kekuasaannya. Hanya karena dia merasa dia raja, terus dia bisa melakukan apapun. Secara manusia tetapi lihatlah bagaimana kerendahan hati Daud. Dia terus meminta petunjuk Tuhan di dalam hidupnya. Hal yang kedua, menerima saran nasihat. Tanpa itu gak akan ada pemulihan. Ada contohnya? Kita lihat contohnya. Ini juga seorang raja. Kita lihat contohnya. Dua raja-raja. Kita sudah sama-sama tahu kisah ini. Dua raja-raja pasal yang ke-5. Dua raja-raja 5 ayat yang pertama dulu. Pembukaan ayat yang pertama. Dua raja-raja pasal 5 ayat yang pertama. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita baca bersama-sama. Kita Dua Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Demikian firman Tuhan. 2, 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini cerita setelah minggu. Bapak Ibu Saudara sudah sangat-sangat hafal. Apalagi guru-guru setelah minggu hafal banget cerita ini. Bagaimana seorang panglima raja, panglima Aram. Dia yang sangat terpandang. Dia sangat dihormati, sangat disayangi oleh rajanya. Karena ketika dia maju berperang, dia terus alami kemenangan. Tetapi ingat, kemenangan itu bukan berasal dari dirinya. Ayat ini dengan jelas berkata, sebab oleh dia Tuhan yang bekerja lewat diri Naaman itu untuk memberikan dia kemenangan demi kemenangan, sehingga dia bisa menjadi orang yang terpandang, termulia, dihormati. Bukan berasal dari dirinya. Ini prinsip ketika kita terus alami, orang melihat kita ada banyak pekerjaan yang besar yang bisa kita kerjakan. Ingat, itu bukan berasal dari diri kita. Manusia itu serba terbatas, lemah, rapuh. Kalau dia alami kemenangan, dia bisa berhasil menanggulangi segala bentuk kelemahan. Itu bukan berasal dari dirinya. Itu ada kuasa roh, itu ada pekerjaan Tuhan yang bekerja lewat dirinya. Lihat Naaman, dia menjadi terpandang, dia menjadi dihormati bukan karena dirinya, tetapi oleh karena Tuhan bekerja, oleh tangan Tuhan, Naaman bisa alami kemenangan demi kemenangan, sehingga dia menjadi orang yang terpandang. Tetapi sayangnya dia mengalami atau dia menderita penyakit kulit, yaitu sakit kusta, yang mungkin dulu belum ada obatnya. Kalau sekarang mungkin hampir semua penyakit ada obatnya gitu. Kanker, kantong kering itu sulit
Ya, hampir semua penyakit itu ada obatnya karena penelitian. Zaman dulu nggak ada. Makanya walaupun Naaman ini seorang yang terpandang, dia dihormati, tetapi dia ya seperti hidupnya tuh nggak utuh, ya. Karena dia masih alami ada beban, ada sakit penyakitnya nggak bisa sembuh. Mungkin dia sudah mencoba berobat ke dulu nggak ada dokter ya, tabib, ya dukun, ya orang pintar ya, tabib lah zaman dulu tabib ya. Mungkin dia sudah berobat tapi nggak ada kesembuhan, ya. Dia terus masih alami sakit penyakit itu nggak pernah bisa sembuh. Ya. Lihat, ya bagaimana Tuhan menguji. Ya memang secara manusia dia terpandang, tetapi Tuhan memberikan dia penyakit. Ini untuk menguji. Ya, jangan sampai dia menjadi orang yang terpandang tapi tidak ada kerendahan hati. Dan ini terbukti. Ya, bagaimana sikap hati. Sekali lagi kerendahan, kelemah lembutan itu adalah sikap hati. Ya, sikap hati. Kita lihat ayatnya, coba lanjut lagi. Dalam ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama di dalam kitab ini. Demikian firman Tuhan 2-3. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas. Ya. Singkat cerita, ya seorang pelayannya, seorang gadis Israel, dia cerita bahwa ada seorang nabi di Israel yang dapat melakukan mujizat. Ya. Kemudian Naaman pergi ke sana. Dan ketika dia datang, bukan Nabi Elisa yang keluar, tetapi melainkan hambanya. Dan hambanya cuma ngomong, kalau kamu mau sembuh, kamu harus berendam di Sungai Yordan. Dia datang ke sana meminta petunjuk. Dia datang kepada Nabi untuk meminta pemulihan. Dan Tuhan sudah memberikan lewat Nabi, lewat Elisa, sarannya, memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan petunjuk. Tapi sekali lagi, ya, kalau nggak ada kerendahan hati nggak bisa. Karena dia tahu dia harus berendam di sungai yang dianggapnya sungai yang kotor, sungai yang nggak bersih. Dia nggak mau, gitu ya. Ya, ini banyak terjadi atas hidup anak-anak Tuhan. Jemaat Tuhan datang sama Tuhan, minta arahan, minta petunjuk, tetapi ketika Tuhan berikan arahan yang tidak dengan sesuai dengan keinginan hatinya, dia nggak mau. Ya, dia nggak mau terima saran, dia maunya terima saran yang sesuai dengan keinginan hatinya. Loh, harusnya hamba itu keluar, dia menggerak-gerakkan tangannya supaya aku menjadi sembuh. Itu kan keinginan manusia. Itu kan keinginan saudara. Aku maunya ketika aku berdoa, langsung tiba-tiba Tuhan memberkati. Itu kan keinginan saudara. Itu keinginan saudara. Ada banyak cara Tuhan itu bertentangan dengan keinginan kita. Tuhan, aku sedang kesulitan ekonomi, Tuhan, berkati aku. Tuhan, firman Tuhan berkata, engkau harus menuai. Loh, kok menuai? Ini engkau harus menabur. Loh, Tuhan, aku lagi kekurangan loh, Tuhan. Kok aku harus suruh menabur? Itu gak bisa, Tuhan. Harusnya Tuhan berkati aku. Loh, kenapa kok aku harus menabur? Wah, ya, kan gak sesuai dengan keinginan kita. Ini sama dengan yang dialami oleh Naaman. Dia datang meminta saran, meminta arahan kepada seorang nabi, gimana supaya aku bisa sembuh. Tetapi ketika sudah diberikan jalannya, dia nggak mau. Bahkan dikatakan di sini dia berpaling dan pergi dengan panas hati, marah dia, karena dia merasa tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Ya, lihat orang yang terpandang itu jelas dia punya kecenderungan pengen dihormati. Ya, dia pengen dihargai. Dia pengen segala sesuatu itu sesuai dengan keinginan hatinya. Dia nggak mau melakukan segala sesuatu yang menurutnya dianggapnya remeh. Dianggapnya nggak sesuai dengan levelku. Ya. Ini banyak terjadi. Bahkan mungkin di kalangan hamba Tuhan, di kalangan pendeta pun banyak. Ya, sudah merasa pendeta, ya
suruh ditugaskan singer nggak mau. Loh saya kan pengkhotbah, nggak mau dong saya jadi singer. Apalagi suruh bersih-bersih gereja, bukan level saya gitu ya. Banyak terjadi. Ya. Mulai pilih-pilih pelayanan dan sebagainya. Ya, bagaimana kehidupan Naaman? Karena dia merasa dia terpandang, dia dihormati di negerinya. Ya. Loh, apa Nabi Elisa nggak tahu aku di negeriku tuh terpandang loh, dihormati loh. Semua orang tuh salut melihat sepak terjangku, aku maju berperang alami kemenangan. Dia nggak sadar itu berasal dari Tuhan, nggak sadar. Ya. Sehingga dia merasa dia harus dihormati, dia harus diperlakukan dengan istimewa. Ya, padahal caranya cuma gampang loh, dia diminta berendam. Dia nggak diminta untuk hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Ya, ketika Tuhan memberikan kita arahan, itu sudah pasti bisa kita lakukan. Cuma kita yang nggak mau. Ya, sama halnya ketika Tuhan menyuruh Naaman, itu hal yang gampang yang sebenarnya bisa dia lakukan dengan mudah, cuma suruh berendam kok di sungai. Apa susahnya? Nggak ada susahnya. Menjadi susah karena dia menerimanya bukan dengan lemah lembut. Dia menerimanya dengan keras hati. Firman itu nggak ada yang susah. Ketika Tuhan sudah memberikan keputusan, Tuhan tahu takaran umatnya. Tuhan tahu kemampuan umatnya. Tuhan memberikan keputusan, Tuhan memberikan firman, Tuhan tahu umatnya itu sanggup dan bisa mengerjakan itu. Tetapi seringkali yang membatasi kita nggak punya kerendahan hati untuk melakukan firman. Sama seperti Naaman. Apa susahnya sih? Berendam aja kok. Ya, Tuhan nggak minta dia suruh lari berapa kilo atau suruh dia terbang, dia bukan manusia ajaib yang bisa melakukan, dia hanya manusia. Naaman cuma manusia. Ya, Tuhan tahu batas kemampuannya. Makanya dia disuruh berendam. Dia disuruh berendam saja di sungai. Nggak ada yang susah sebenarnya. Tetapi menjadi susah, menjadi rumit ketika dia meresponnya tidak dengan sikap hati yang benar. Betul. Kehidupannya justru menjadi semakin rumit. Nggak akan ada pemulihan ketika dia pulang. Penyakitnya nggak sembuh. Nggak ada yang berubah di dalam dirinya. Itulah yang terjadi ketika jemaat Tuhan menerima firman tidak dengan lemah lembut. Dia datang ke gereja, tapi pulang dengan tangan hampa. Tidak ada pemulihan, tidak ada kesembuhan, tidak ada kemenangan. Sama seperti Naaman. Dia cari Tuhan, dia datang kepada Nabi Elisa, tetapi ketika dia merasa tidak sesuai dengan keinginannya, harusnya kan seperti ini. Itu kan pikiran manusia. Jalan Tuhan bukan jalanmu, kata firman, kata Mazmur. Jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Tuhan sedang menguji sebenarnya. Tuhan sedang menguji kerendahan hati Naaman. Tuhan tahu dia orang yang terpandang. Tuhan tahu, tetapi arahan Tuhan justru menghancurkan dulu segala keangkuhannya. Coba percuma kalau penyakitnya sembuh, tetapi hatinya tidak dibereskan. Tuhan membereskan hati. Pertama kali sebelum Tuhan memulihkan kehidupan saudara, sebelum Tuhan memulihkan penyakit saudara, keluarga saudara, keuangan saudara, kehidupan saudara, yang Tuhan pulihkan sebenarnya hatinya dulu. Yang Tuhan betulkan itu sikap hatinya dulu. Tuhan bisa aja nyuruh Nabi Elisa tiba-tiba keluar langsung simsalabim sembuh, bisa. Bisa. Tetapi kenapa Tuhan suruh Naaman harus berendam dulu di sungai yang dianggapnya kotor, sungai yang nggak bersih, gitu ya? Karena apa? Untuk merendahkan hati, membetulkan sikap hati Naaman dulu, sebelum dia terima pemulihan, sebelum dia terima kesembuhan. Tetapi kan orang nggak sabar. Jemaat Tuhan nggak sabar, maunya terima berkatnya, maunya terima pemulihan, maunya terima kesembuhan, maunya terima berkat, tapi nggak mau betulkan sikap hatinya, nggak bisa, nggak bisa. Firman dengan jelas berkata, dari ayat ini kita boleh melihat, dari cerita ini kita boleh melihat bahwa ketika Tuhan bekerja dan mau memulihkan kehidupan seseorang, yang Tuhan pulihkan terlebih dahulu sikap hatinya, supaya dia menjadi pribadi yang lemah lembut, rendah hati. Karena Naaman orang terpandang, dia sulit menerima arahan. Cocok sekali dengan tipikal yang kedua ini, orang yang terpandang. Sering kali akan sulit menerima arahan, apalagi yang tidak sesuai dengan
keinginan hatinya. Itu sebenarnya penting untuk seseorang memiliki kerendahan hati. Waktu terus berjalan, minggu depan kita lanjutkan. Wah, rasanya masih mau terus ya, tetapi waktunya terus berjalan. Minggu depan kita lanjutkan.